Kembali lagi berjumpa kita Strong People bersama saya Ruki Markiano, host bisnisartis.com yang ternggak nahan di muka bumi. By the way, hari ini dalam rangka yang luar biasa ya, karena bagi umat Islam kita lagi menjelang yang namanya bulan puasa, bulan Ramadan, penuh hikmah, terus warohmah, berkah dan lain-lain. Jadi that's why kami ulik-ulik dari kemarin gimana caranya nih biar salah satu ikon ustadz di dunia keartisan kita ini bisa hadir. Ladies and gentlemen, please welcome Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Abang Ruki ya. Kampung ya? Kampung. Solo di mana Pak Solo? Pasar Raya Solok. Solo mana? Di tengah pasar raya kalau sekotak cuma setengahnya itu semua lihat tuh tanah wa, rumah gadang bero nanti bakal tahun 83. Masya Allah. Strong People yang artinya jadi kita announce dulu ya, jadi konfirmasi dulu bahwa ternyata Ustadz Dery Sulaiman, saya itu juga baru dikasih tahu Google kemarin karena baru saya googling, ternyata juga orang Solok. Sanyang Baka. Dan tepatnya Sanyang Baka. Nah, saya punya teman kecil SD apa SMP kalau nggak salah tuh, SMA lupa saya. Itu yang namanya Aswen itu orang Sanyang Baka. Dia aktif di Pramuka. Wen, salam dari orang kampung, Wen. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, Ustadz Dery, ini thank you banget. Strong People, ingat, kita sekarang muncul dengan sosok seorang Ustadz yang tak asing lagi ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Dery Sulaiman yang akan memberikan share yang mahal banget ilmu kepengurusan dan ilmu keinvestasian di dunia Islam. Mumpung momennya bulan Ramadan. Ilmu ini sebenarnya bukan hanya buat orang Muslim, karena nama ilmu buat semua kalangan. Ketika ilmu itu baik dan benar, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Nah, ditiru, dilihat. Jadi gini Ustadz punten Ustadz. Ini kita sama-sama orang Sumatera, Minangkabau pula. Saya bingung kadang-kadang. Kebawa bahasa Minangnya guys. Gak apa-apa Ustadz ya. Ini orang Indonesia ini semua paham bahasa Minang. Karena kan basic bahasa Indonesia bahasa Minang. Iya, kalau Jadi dipikir. orang cek Minang sih orang ngerti. Dia paham. Iya paham, pasti paham. Yes. Alhamdulillah. Ustadz Dery, kalau melihat sejarah Ustadz Dery ini punten banget. Tolong ceritakan dulu ke Strong People sedikit banyak sejarahnya Ustadz Dery itu, kenapa sih sampai terkenal hijrah kata orang ya kan. Nah, emang sih kalau dilihat dari sini Strong People, hawa-hawa metalnya itu yang nggak nahan masih ada. Gimana sih sejarah bermusik itu Om Der? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebetulnya enggak terlalu nakal-nakal banget ya dulu. Jadi orang awak kan gadang di surau. Jadi basic agama tuh ada. Dan alhamdulillah orang gaek Papa Ambo tuh mubalik, orang dakwah lah. IAIN Fakultas Dakwah. Betul-betul bersekolah dakwahnya. Dari KT MDA Madrasah Diniyah Awaliyah, kemudian pondok pesantren Padang Panjang 3 tahun, Sanawiyah dan Tiang. Kemudian setelah ini terjadi hentakan besar dalam hidup lah, kecelakaan orang tua, mama meninggal. Terjadilah depresi lah, goncangan besar di hidup. Dan waktu saat-saat kritis ini yang merangkul anak-anak metal. Nah, jadi kalau waktu itu yang merangkul orang-orang masjid, anak betul-betul jadi ulama besar mungkin sekarang kan, udah disekolahkan ke Arab, ke Mesir dan sebagainya. Jadi akhir tamat dari Padang Panjang 3 tahun, Sanawiyah, lanjut ke Padang SMTI, namanya sekolah umum di Purih DK SMA 2 tuh, sekolah menengah teknologi industri ya, Sakmal. 3 tahun di sana nggak sekolah, nggak belajar, cuma formalitas saja, tapi hari-hari main musik ini.
Tiap hari konser. Dulu kan lagi happening Metallica kan, lagi pulang dari. Nah, terus Sepultura datang. Terus di Padang juga ada komunitas abang-abang kuliahan kan, namanya MMSP, Metal Militia Sindikat Padang. Wah. Metal Militia itu kan judul lagu Metallica itu. Dulu pernah dengar punten? Pernah dengar nggak nama band metal di Padang Black Custom? Black Custom, nggak semua ada. Sebuah. Tahun berapa tuh? Ini sangkatan itu. Waktu itu Roh, Ritual of Horror. Nah, nama band Ambo dulu Liang Lahat. Yang Lahat ya benar yang Lahat ya. Jadi datanglah dari panggung ke panggung, dari festival ke festival. Terus muncullah ide, cita-cita satu aja, pengen jadi superstar, pengen jadi artis. Nggak ada keinginan lain mau jadi bisnismen, jadi pedagang, nggak ada. Pokoknya tamat SMA SFTI itu bilang sama almarhum bapak, Pak izin mau pergi merantau ke Jakarta dengan modal alamat Bang Irfan Rotor. Oh, langsung ya direct Kan kayak kita ada majalah tujuannya. majalah itu. Di majalah itu ya. Nah, dulu itu kan ada liputan tentang scene metal underground Jakarta kan, ada alamat Korak, Ombat dan sebagainya teman-teman metal itu. Nah, jadi kan orang tua pengennya awak lanjut sekolahnya ke sekolah agama lagi, pergi ke Mesir lah, kemana jadi ulama lah. Cita-cita orang tua anak itu pengen gimana dari ini jadi ustadz gitu. Cuman awak nggak pengen jadi ustadz, pengen jadi artis aja. Nah, gue nggak ada lagi pengen keluar negeri, manggung di bangun besar Amerika, Metal ya, metal zaman fest di Eropa. Tuh stok udah kali itu ya. Ah, itu feel udah ada besok kan. Jadi pas minta duit mau berangkat kan, nama orang tua kan sedih kan, nggak support. Lewatlah truk Fuso. Maka ya, ini mau bawang ke Cibitung ya. Kamu bawa kan? Ke Jakarta ya. Beli udah kursi kosong aja. Lagi, saya nggak apa-apa. Cium tangan kan, ambil baju. Tunggu, bukan sebentar bisa TV nih. Keren. Tunggu saya di TV. Pede bener ya. Pede lah, kalau nggak pede nggak mungkin jadi Iya sih. Saya rookie nggak pede nggak mungkin jadi pengusaha gitu. Bener strong vital. Jadi confident dengan modal itulah, keyakinan, dengan afirmasi, dengan cita-cita, berpikir positif, berjiwa besar, naik truk mau ke Jakarta tanpa 1 rupiah pun bekal. Ya untuk nggak tahu nanti di sana mau ngapain, mau makan, mau tidak. Itu yang jelas saya pikir Ambo orang pandai berkawan, pandai bergaul. Nggak mungkin kawal dita mati kelaparan, bisa nyuci piring orang di rumah makan kan, bisa nyuci otot orang, pandai lah kerja kan. Iya. Nah, sampai Jakarta, turun di jalan tol, sampai ke Serpong kan, ada ETS itu. Nah, adik mama, hanya kehidupannya pun sederhana kan, jual plastik di pasar Serpong. Nah, mulailah naik kereta api pergi ke Jakarta, mencari alamat itu. Waktu itu Gimana ini Bang Irfan bisa ketemu. daerah mana dulu Bang Irfan tinggalnya? Irfan di Cinere. Cinere ya. Nah, akhirnya kebetulan pas ketemu Bang Irfan sedang aktifnya multi level marketing MW. Oh, Jadi udah dari dulu ya. Jadi anak tuh gabung MW tahun 97. Iya. Awal nih kalau terus udah jadi milionernya mungkin sekarang kan sungguh-sungguh. Cuman waktu itu Bang Irfan pas tahu aneh datang dari Padang, ngefans sama dia, mau jadi punya band metal. Nah, terus melalui anak-anak Tengkorak lah, Umbat, Yoyo, Danau, kami ketemu lah. Waktu itu Bang Irfan bikin album namanya Rotor Menang. Di dalam album itu ada satu lagu judulnya Metallic Clinic. 4 band main di sana. Tengkorak, COB, Corporation of Bleeding, Trauma, dan Betrayer. Nah, 4 band. Ada satu lagu dinyanyikan oleh 4 band metal Jakarta, namanya Metallic Clinic. Nah, itulah jadi project Metallic Clinic itu. Oh, akhirnya Metallic Clinic. Nah, jadi waktu itu Bang Irfan karena dia target mau prospek karena jadi downline-nya dia di MW. Akhirnya kami hari ini bersama jalan terus kemana Irfan. Dan waktu itu kan ahli melukis. Nah, jadi 2 bulan di Jakarta itu sudah bikin cover albumnya Rotor itu. Nah, di cover album itu ada lukisan tangan pakai pulpen tuh.
Ya masukin Muhammad Irfan, terus sama gempar lah Padang. Baru 2 bulan di Jakarta udah bikin cover album. Nah, bahkan Ana bikin band namanya dulu Gibraltar. Gibraltar. Keren dia dong. Gothic metal kan. Gothic Ya, metal, itu yang, ya. yang ngarah itu Hela tuh, anak Trauma, gitaris Trauma. Nah, manggung lah di acara pembukaan openingnya konser metal itu, Rotor Menang itu. Ya, Rotor Menang ya. Nah, waktu main sama Gibraltar itu kebetulan band Betrayer itu nggak punya gitaris waktu itu. Dia mau manggung juga kan. Nah, karena dia lihat mungkin mainku lumayan lah harmonik kan. Terus kata almarhum Daru, dia tahu lagu Bendera Kuning nggak? Tahu. Ayo main. Nah, habis itu Ana langsung perform di sana, bawa berapa lagu Betrayer. Nah, setelah itu Ana keliling sama Betrayer. Terakhir manggung itu di Black Valentine tuh, tanggal 14 Februari 98. Masih ingat tuh. Habis itu Kerusuhan. Soeharto lengser. Habis itu ceritanya dari Rocky. Jadi karena rusuh di Jakarta, ngomong lah sama Nabi terakhir, nggak bisa lanjut lah di sini kan. Mungkin kayaknya mau bermusik dengan tenang, mau konser perform tiap hari tiap malam. Dia kata teman ke Bali aja deh. Kan di Bali banyak kafe dan nggak ada demo di Bali. Nah, 98 itulah nanti lanjut ke Bali, transit Jogja sebentar ke Bali, nebeng-nebeng juga. Terus jual gitar di Jakarta sampai di Bali. Nah, anak ketemu lah sama anak metal Bali kan. Nah, Eternal Madness. Nah, ketemu gitarisnya di Dot, kita bikin band namanya Born by Mistake. Brutal juga. Bayang. Nah, waktu itu lagi rame-rame System of a Down kan, jadi kita bikin lagu harmonik kayak System of a Down tapi brutal. Habis itu Bang, tahun 98 ketemu Raja Mas Tablik 98. Pas sampai di Bali itu 98. Iya, 98 ketemu Raja Mas Tablik, almarhum gitarolis Iya. datang, terus almarhum Irfan Rotor seniorana pun Yes. tahun 98 itu ikut Tablik. Nah, jadi ada telepon, Bang, kemana nih Bang? Ini ada lagu, udah bikin lagu nih. Jawabannya bukan tentang lagu itu, dia cuma bahas tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dunia sementara, akhirat selamanya, ngingatin sholat, hidupkan sunnah, terpenting dari kumpulan orang soleh, banyak-banyak zikir. Itu nasihatnya kan, jangan sombong, ikhlas, dan ntar lagi kita mati. Itu dia kirim dakwah itu lewat email, email waktu itu. Karena waktu itu alat komunikasi baru ada pager kan. Iya, Telepon yang punya telepon ini tuh orang-orang kaya aja yang punya. Iya masih. Nah, jadi mulailah dakwah itu masuk. Dan Ana bergabung dengan teman-teman dakwah itu tahun 2000-an. 2000-an ya. 2 tahun setelah itu baru terpaksa ikut. Karena saya telah merasakan kehidupan di Bali ya, penuh dengan gemerlap, maksiat. Apa yang nggak ada di Bali? Benar. Semua ada bebas, orang asal jangan nyenggol orang. Bali itu dulu sih jangan nyenggol orang. Mau ngapain, mau guling-guling, mau telanjang, dibiarin sama orang. Benar. Jangan ganggu orang. Nah, Ana merasakan inilah hidup di Bali ini, kebahagiaan. Saya rasa bahagia. Tapi ternyata terjadi dialog dengan satu orang dai waktu itu. This is not happiness, brother. Yes. Ini bukan kebahagiaan, but emptiness. Yang kamu rasakan loncat-loncat tiap hari, ketawa-ketawa itu hampa. Kenapa kamu bisa ketawa? Kan duitmu masih ada, temanmu masih banyak. Nah, coba kalau cuma nggak ada, coba orang semua meninggalkanmu, coba matamu nggak bisa lagi melihat, telingamu nggak bisa mendengar, tangan kakimu nggak bisa bergerak, kamu mati, apa kamu masih bahagia? Benar. Muncullah kalimat itu dunia sementara akhirat selamanya, DSAS dunia sementara akhirat selamanya. Nah, jadi mulai proses berpikir, karena banyak yang ngajak teman-teman di Bali yang sekitarnya semua dapat hidayah. Yang tadinya pengedar narkoba, mungkin dia dulunya di Bali itu yang jadi pelacur bukan cuma perempuan, malah laki-laki juga ada. Iya sih, iya benar. Nah, jadi kerjanya maksiat hari-hari. Hilang 3 hari, pulang-pulang sorbanan Pak. Tanpa disadari. Pulang-pulang jenggot, pulang-pulang pakai gamis. Dan ini gila nih orang nyanyian. Belajar agama di mana nih? Kok tiba-tiba jadi ahlul masjid? Subuh di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Mulailah terjadi kayak orang mengalih ubek kan, berami-rami orang berkerumun tuh ingin tahu. Iya. Nah, anehnya dia ketika melihat orang berkerumun, kita nggak ada keinginan nggak tahu tuh aneh itu. Kepo tuh ngapain 3 hari, ngapain 3 hari. Nah, muncullah
nama-nama orang-orang yang penting dalam hijrahan itu, Marwandi, Mahdi, itu orang-orang Syahril, Wahab. Mesti ingat tuh orang-orang dekat-dekat di waktu itu yang hari-hari dia datang ke toko, dia jaulan. Ayo bro, 3 hari insya Allah yuk, 3 sampai aku tuh hafal kalimat mereka tuh, kita saudara kan, ada kalimat la ilaha illallah kan, iya. Itu betul-betul buat kerja Nabi di rumah ke rumah, pintu ke pintu. Nah, waktu itu Abang Ana mulai masuk masjid dalam keadaan waktu itu Ana punya bisnis yang besar. Jadi kalau Abang Ruki kalau Bali di tahun itu anak muda ini lumayan sukses tuh waktu itu. Waktu umur 21 tahun itu udah beli mobil mewah lah gitu. Pokoknya punya toko galeri lukisan terbesar di Legian di Kuta itu. 4 pintu. Dari lukisan ya? Iya. Lukisan, handicraft, ini kan karya-karya muda. Benar. Banyak strong people. Itu. Ini biasa dipajang di mana sama? Sekarang online saja. Online Nanti aja next step mungkin akan buat pameran. Pameran. Tapi mungkin kita akan bikin galeri itu sampai yang pas. Yes. Kalau lukisan priceless kan, 0 sampai nggak terhingga. Betul. Kalau datang sultan-sultan, bos-bos itu kan pernah ada orang beli 500 juta. Iya. Saya percaya. Karena memang beda guratannya karena kalau kita melihat dari mata seniman, ini guratannya guratan berisi strong people. Nah nanti strong people boleh tuh kita kasih ya di ini nanti di visualnya. Ada lukis-lukis apa ya lukis. Nah pertanyaannya lagi nih Ustadz. Dulu kalau waktu mendalami agama kita nih, waktu benar-benar gitu Islam itu dalam berbisnis apa semacam. Sebenarnya rumus kita Nabi Muhammad itu gimana sih Ustaz dalam membuat satu bisnis itu? Apakah dia ada teorinya apa gimana sih? Jadi urusan muamalah nih rugi. Itu bukan urusan untuk rugi kalau dalam Islam, itu urusan surga neraka. Hari ini kan orang bermuamalah gimana dapat duit banyak kan? Kadang-kadang dia nggak pikir halal haram. Nah, dalam Islam tuh yang basic bisnis tuh bisnis ini boleh apa enggak? Dilarang dalam Islam atau tidak? Nah, yang dijual apa? Terus dalam proses menjual belinya tidak boleh menutupi kekurangan barang itu, harus menceritakan aib barang itu. Kita jual mobil, pernah turun mesin nih, pernah tabrakan, terus kita tutupi. Oh mantap nih mobil nih Zen nih, padahal mogok-mogok, dia bilang, mesinnya mah, tahu-tahu orang beli, ketipu orang. Nah itu hasil jual beli itu haram dan tidak termasuk umatku kata Rasulullah orang yang menipu. Jadi iman yang diperlukan untuk berbisnis ini, Daruki, lebih besar daripada iman yang diperlukan untuk ibadah. Nah, orang banyak bisa sholat, tapi itu bisa jujur nggak banyak. Ingat strong people, iman yang dibutuhkan untuk berbisnis lebih besar ya? Harus lebih besar. Harus lebih besar daripada iman yang diperlukan untuk ibadah. Daripada iman yang dibutuhkan untuk ibadah. Iya, banyak orang bisa sholat, haji, umroh. Ya. Dia tapi ngaco juga ya. Tapi pas urusan PT angko-angko. Wah, benar. Karena ya tambah-tambah pandai kali-kali pandai pas bagi-bagi ya kan. Nah, ada tuh. Tambah kali kurang. Nah, pas bagi bubar tuh usaha. Itu matematika ya. Jadi waktu itu udah rugi, tidak mudah. Maka ada sahabat-sahabat yang Nabi larang berbisnis. Sahabat-sahabat yang dilarang oleh Nabi berbisnis, kenapa itu? Karena mungkin Nabi lihat orang-orang ini bukannya apa-apa. Mereka tuh harus fokus di ibadah dan dakwah. Nanti khawatir kalau dia berbisnis rusak ibadahnya. Yes. Kalau khawatir rusak ta'limnya, hafalannya. Jadi orang-orang yang hafiz Quran, dai-dai. Yes. Kalau bisa sebetulnya jangan bisnisnya. Dia fokus aja dakwah, fokus aja ini semua. Nanti Allah yang akan atur rezeki mereka. Yang mencari PT banyak-banyak bagi ke orang-orang. Itu mestinya. Zaman Rasul seperti itu. Bahkan Abu Hurairah itu kan sahabat yang paling banyak merawikan hadis Nabi karena kemana-mana sama Nabi kan. Itu satu hari iseng nanam pohon kurma di Masjid Nabawi di depan. Nabi lihat, lalu Nabi senyum. Nabi tanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maukah aku beritahu kamu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini? Dia mau ya Rasulullah. Ucapkan satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Maka waktu itu Abu Hurairah mengambil biji-biji kurma itu diikat, di lubang diikat mana? Jadikan tasbih. Subhanallah. Oh itu sejarahnya tasbih itu ya? Ada.
Bahkan ada dia mengikat buhul-buhul kain dibesarin jadi tasbih. Alat hitung, subhanallah. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Nih, pemirsa yang nonton ini ya, kalian tulis di kolom komentar subhanallah, nanti pahalanya dari Ruki dapat. Kayak punya channel kan? Amin. Yes. Nah, Tuh kalau dengar seribu Strong orang, People. kalau sejuta orang subhanallah 11 juta pohon di surga. Amin ya Allah. Itulah bisnis yang sesungguhnya. Maksudnya Bukan itu. pindah uang. Kalau sahabat kalau berjualan, kalau kita pikir secara logika, rugi bang. Ya, bayangan ya. Satu orang datang ke tokonya sahabat. Ditanya, ini berapa barang harganya nih pak? Kata yang punya toko nih, tunggu dulu. Harganya harga sekian, tapi nanti dulu kita beli. Mari kita beriman sesaat. Lu dakwah di Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya, ingat sholat, ta'lim, pentingnya baca Al-Quran. Setelah naik imannya, lalu tanya, mau beli mana ini? Maaf ya, kalau kamu mau beli barang ini, beli di toko sebelah. Barangnya sama, harganya sama. Kok bisa? Alhamdulillah dari pagi tadi sudah banyak orang belanja di toko ini, toko saya. Tetangga belum ada, kasihan. Bisa nggak bisa sih gitu? Wah benar-benar mana ada sekarang. Nah, tidak beriman kalian kata Rasulullah SAW sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Jadi kemudian toko tetangga sebelahnya sepi, dia sedih. Karena saudaraku. Yes. Nah, kini orang mau bisnis mau tamu orang mau kijok-kijok juga. Barang baca sebelah. 10.000 besok sama diskon, 8.000 dan gila ya. Itu berapa mana? Karena tekor dah ada, aku dulu. Asal pindah orang kerja belanja kan. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang mengembalikan barang, pernah membeli barang. Dia bilang, Pak, ambo pernah beli barang sih ke rumah. Dan riwayat dikatakan 4 tahun yang lalunya belanja. Jadi barang kau lah bekas. Iya. Lalu dijual ke maman, ada yang membeli, tidak ada yang beli, dia dibalikin ke sahabat yang punya toko. Yang punya toko dengan gembira tanya, berapa beli dulu? Kalau gini jadi aku notanya. Iya. Baik, kembalikan barang itu, aku kembalikan uangmu utuh. Dikembalikan uangnya utuh. Kemudian pulang nih, yang tadi menyelesaikan hajat. Dia balik lagi, tutup toko tadi. Ditunggu ke awal, buka toko apa banyak. Buka, keluarlah orangnya. Kayaknya tinggal di belakang kan. Pas keluar, ditanya, kenapa tak buka toko hari ini? Apa kamu mengalami kerugian gara-gara mengembalikan uang saya kemarin? Kata yang punya toko, tidak masuk dulu gahwa, minum ngopi dulu gitu. Lalu dia bercerita, begini ceritanya. Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku pernah duduk di majelisnya Rasulullah SAW dan Nabi bercerita tentang bisnis. Siapa yang berjual beli? Si penjual menjual barang dan si pembeli mengembalikan barang, di-return barangnya. Lalu dengan ikhlas si pembeli mengembalikan uang orang tadi, maka Allah akan bangunkan untuk si pedagang satu istana di surga. Waktu itu aku bukan seorang pedagang, aku bukalah toko kecil di depan rumah dengan harapan ada orang yang mengembalikan barang. Sampai tahun nambah mengalih dah berpatangku melihat barang. Nah, kini di toko-toko orang Islam barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, ini tidak paham agama. Nah, kalau mau berbisnis ikut cara Rasulullah. Ya, tidak boleh belajar tuh. Strong People, kudu belajar benar itu Strong People. Dasyat. Lagi transaksi nih. Kalau deal lanjut lagi 10 menit lagi kita transaksi nih, masuklah 1 miliar untungan. Azan berkumandang. Gimana nih bang? Allahu Akbar. Lanjut ya transaksi. Kalau sekarang sih dilanjutin aja. Kalau zaman sahabat enggak bang. Seorang petani angkat cangkul ke atas. Allah dia letakkan cangkul, dia melemparkan cangkul. Tidak berani meletakkan, menjatuhkan ke tanah. Khawatir akan kesyirikan. Ini lalai nih. Mestinya azan itu didengar di dalam masjid. Orang yang betul-betul mencintai Allah, merindukan Allah, tidak perlu dipanggil bang. Mari kita sayang sama orang, cinta sama orang, nggak perlu dipanggil. Kita datang ke rumah dia sendiri. Karena udah buka pintu rumah, berarti kita masih tunggu ini. Nah, jadi orang beriman itu dia rindu kepada Allah. Nggak perlu dipanggil. Sebelum azan sudah duduk di masjid. Nah, makanya azan itu kata para ulama diteriakin untuk memanggil orang-orang lalai, orang-orang pencinta dunia. Maka kita ya bisnis, ayo pending dulu yuk. Lanjut. Kamu sibuk nih katanya, nanti ya. Sabar lah. Anu pernah punya pengalaman tuh. Akhirnya bule itu takjub. Pas azan ditinggalin, dia cuma bilang pas balik dari masjid itu, I went around the world, keliling dunia, I never see people don't like money.
Nggak pernah aku ketemu orang nggak suka duit gitu. It's first time in my life. With you $1 million is no problem. Ya gifty kok. Itu ngelola di Bali. Jadi janji Allah kepada orang yang menjaga sholat itu 5 waktu berjamaah di masjid, di dunia diberkahi rezekinya. Ini berkaitan dengan bisnis. Kemudian dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat masuk surga tanpa hisab. 5 janji Allah di 5 alam yang berbeda. Nah, jadi untuk menjadi pengusaha belajar dulu di masjid. Saat Syekh Omar dikeliling pasar, inspeksi pasar. Ada orang jual gandum, dimasukin tangannya Syekh Omar ke dalam tumpukan gandum, di bawah basah gitu. Biar barek kan, nah di bawah basah gandum. Nah maka kata Omar, kau belum boleh masuk pasar ke masjid. Belajar dulu mengalir di masjid. Nah, Ustaz bicara belajar bisnis di masjid nih. Nah, kalau saya nih mungkin strong people juga ngerasain juga kali relate pakai ini Ustaz, bahwa di masjid tuh kita jarang Ustaz dapat sharing ilmu bisnis ya. Di dalam Islam itu seperti yang Ustaz bilang nih, kita jarang banget Ustaz ketemu. Itu benar nih bagian curhat nih. Betul. Harus dibuat Bang. Makanya kita inisiasi Bang Ruki yang buat itu agenda. Karena penceramah ini datang kadang-kadang request dari pengurus masjid. Oh gitu. Bicara tentang sholat hari ini, bicara tentang haji, bicara tentang wudhu, bicara tentang bab pernikahan. Nah, coba sekali diusulkan bicara bab bisnis. Sebetulnya ada Bang, banyak. Ada ya? Ada. Udah banyak ya. Di sholat Jumat itu boleh nggak bicara bisnis? Boleh. Yang nggak boleh itu transaksi bisnis nggak boleh. Nah, yang penting Kalau kita ngeliat orang jual beli di masjid, maka sunnah mendoakan bangkrutan dia. jual beli di masjid nggak boleh. Transaksi di masjid nggak boleh. Kapanpun. Nggak boleh. Oh, berarti kalau transaksi pakai duit di masjid tuh nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh. Tapi Setelah kalau ingat tuh yang Muslim. mengajarkan bisnis di masjid boleh. Oh, sharing ilmu di masjid. Kampanye di masjid nggak boleh. Tapi bicara politik di masjid boleh. Bicara politik boleh, Tapi itu bukan kampanye kampanye. tidak boleh ya. Pilih sebulan, nah itu nggak boleh. Di masjid tuh ikut Allah dan Rasulnya. Itu dai itu mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau jurkam mengajak manusia kepada makhluk. Apa tuh ganteng, apa tuh hebat, apa tuh jujur, beramanah, berwibawa, pilihnya. Jurkam, juru kampanye bro. Tapi ada juga yang mengajak kepada dirinya sendiri. Itu namanya Dajjal. Wah, ini yang lebih ngeri nih. Iku yang bo, selamat Pak. Nah, Dajjal. Bahaya. Lagu follow me, aduh bro. Ya. Siap Ustaz. Nah Ustaz, kalau boleh tahu nih Ustaz, kan kalau bicara Ustaz Dery Sulaiman tuh pastilah udah pada ngeh lah. Nah jika ada nih misalkan strong people di rumah nonton, pengen tahu nih bisnisartis.com ini kan membuka informasi peluang kerjasama kolaborasi bisnis nyata antara si artis dan si penonton atau strong people. Nah kira-kira Ustaz, bisnis apa aja Ustaz yang kira-kira bisa nih orang ikutan join, collab sama Ustaz? Nanti dia akan hubungin bisnis artis biasanya. Aku ada produk namanya coklat mau, tapi di dalam ya. Tapi nanti boleh dilihat deh. Boleh dilihat. Nah, nanti di foto kirim ya Ustaz ya. Biar kita pajang. Nah, itu coklat mau itu bisnis kolaborasi dengan Irfan Company di Malaysia sama DSS. Ambo adalah kontrak pabriknya untuk memproduksi coklat malt, tapi pemanisnya bukan gula tapi ada kurma. Ini sehat strong people. Mantap Jadi, nih. pemilik saham perusahaan ini 51% Allah yang punya. Wow. Jadi 51% keuntungan dari penjualan ini Sedekah dong Ustaz. ya diberikan Allahu Akbar. Jadi yang pemilik ownernya, foundernya, semua CEO-nya dapat 49% dibagi-bagi. Gitu. Jadi kalau bisnis itu ada Allah dilibatkan jadi pemiliknya, nggak mungkin bangkrut kan? Nggak mungkin Allah bangkrut. Iya. Ngeri Ustaz. 51%. Itu hitungnya jelas Bang. Pokoknya berapapun keuntungan bersih 51% kita salurkan ke Aceh, salurkan ke berangkatnya orang umroh, bahkan semua untuk ibadah, untuk fisabilillah. Ustaz, bentar. Kita tekankan Ustaz. Strong people, ini ilmu baru di dalam dunia kepengusahaan dan investasi, termasuk di sekolah pengusaha.id kita itu, bahwa ternyata memberikan saham dengan niat saham milik Allah itu, waduh, ini luar biasa. Susah bangkrutnya tuh bro biasanya. Bener gak Ustaz? Nggak bakal bangkrut. Tuh, gak bakal bangkrut bro. Kalau lu libatin Allah, 51% lagi Ustaz ya. Luar biasa. Saham terbesar. Saham terbesar ya Allah subhanallah.
Keren. Dan ini realistis sekali, masuk akal Ustaz di bisnis. Alhamdulillah tuh rame tuh jualan di online rame. Coklat. Nah. Coklat. Oke, lanjut coklat itu gimana Ustaz ceritanya sekarang? Iya. Dengan Alhamdulillah status jalan gitu. terus, ada tim yang bergerak. Cuman anak itu bang, anak itu nggak ikut dalam proses jual beli. Nah, semua ada tim yang bergerak. Anak fokus dakwah aja bang. Fokus dakwah, anak tuh nggak punya kerjaan tetap tapi tetap bekerja itu ya. Jadi hari-hari ngurus ini, ngurus itu apa aja dan rata-rata itu income mana paling banyak itu dari karya lukisan. Nah, Itu lukisan itu alhamdulillah kan kadang-kadang ketemu orang-orang baik. Dia datang minta beli lukisan Ustaz dari dong, berapa seikhlasnya aja bang. Transfer 50 juta, terus 20 juta, gitu bang. Nah, jadi banyak lah. nanti aku kasih berarti aja lukisan. ya lukisan, tadi ada coklat mal, Terus ada juga merchandise, DSAS. desa Semua merchandise. saya buat bang, apa dan merek DSAS, sepatu DSAS. Mandi, sebentar. Custom semua. Wih, Raffable. Batu metal. Gue ingat jadi zaman Gitar wasnya DSAS sebenarnya itu. Oh iya benar. Ustaz, ini kalau dibeli sama orang di online ya Ustaz ya? Beli dong nih, gitar DSAS. Ide. bener. Jadi kan nggak khawatir. Kita ini sebagai orang beriman nggak boleh khawatir tentang rezeki. Tuh, Karena kita punya Allah yang Maha Kaya. Fit tolong Fit. Benar. Gitu. Banyak bisnis itu bang. Makanya Nah, ini pun juga bisnis. Sekarang jual batu cincin juga, ada aja apa dimasuk mainkan. Waduh. Coba liatin Ustaz. Barang-barang custom, barang-barang batu-batu. Batu antik. juga. Adam dot Blow and Square. Lu lihat tuh. Tuh ini main nih. Memang Tuh. jago. Ini batu-batu, gua nggak ngerti lu kan jagoannya Medan. Si Adam. Siap. Luar biasa Ustaz. Jadi bisnis yang Assalamualaikum. Ustaz, Ustaz. coba bahas Epstein File, Ustaz. Oh iya, siap. Insya Allah Om. Bantuin dong datanya. Lanjut. Banyak masih bang. Pokoknya apa aja kita jual bang. betul. Yang penting halal kan. Nah itu yang namanya pengusaha sejati, strong people. Iko saya jual aja mah. Gua ada kawan di makanan kan. Lama itu pesan banyak-banyak kan nanti ada orang datang. Lumayan aja laku. Iya. Apa aja? Nah, itu etalasenya di mana? Kalau misalkan orang pengen beli. Ada di TikTok. Oh nanti kita pajang ya, Ustaz ya. Kan TikTok jual sejadah juga, jual. Wah. Jadi nanti boleh teman-teman ya yang mau kolaborasi bisnis sama DSAS. DSAS itu dari Sulaiman and Sahabat. Oh Itu DS, company. AS dan sahabat ya. Dari Sulaiman and Sahabat. Dan itu judul lagu juga Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Oh nyambung ke sana ya kebetulan pas juga tuh. Dari Sulaiman Art Studio, macam-macam DSAS. Gitu bang. Jadi masya Allah. Oke. Jadi saya sukanya gini, bicara bisnis ini dikerjain aja, bicarakan seperlunya. Karena bicara dunia di dunia ini sia-sia, seperti sia-sianya bicara kubur di kubur. Bicara dunia di dunia itu sia-sia seperti sia-sia bicara akhirat di akhirat. Jadi dunia ini dikerjakan sungguh-sungguh, dibicarakan seperlunya. Contoh kita datang nih kemarin kan, bicara seadanya kan, datang momen. Datang podcast yuk, gitu aja kan? Iya benar. Maaf, kalau pakai yang lain ya manajemen, nanti lu appointment dulu. Gimana nih? Acaranya apa nih? Perusahaan apa nih? Bicara apa aja? Karena nggak ada urusan. Pokoknya kalau suka, deal dan jalan. Selama perjalanan bicara kebesaran Allah. Saya mau tanya nih, Daluki. Ya. 3 hari 3 malam kita bicara tentang berkebun jagung. Bercocok tanam jagung. Kita punya tanah 10 hektar loh. 10 hektar kita mau tanami jagung nih. Ya. Ini kalau dipanen lumayan ekspor dulu, masuk loh. Mantap. Tapi 3 hari 3 malam kita ngobrol tentang kebun jagung. Tapi nggak pergi ke kebun itu. Tumbuh aja. Enggak. Ya tumbuh. Oke, sekarang kita nggak usah bicarakan. Karena kalau ada biji jagung nggak usah seton 100 kilo kan. Ada tanah 10 hektar. Nah, kecil lah gua. Separuh kenal kecil mau separuh ya. Nah, jalan ya. Sambil jalan kita bicara kebesaran Allah. Nah, jago iman bang.
dunia sementara akhirat selamanya. Pas sembahyang betul jadi ketemu orang assalamualaikum pas sampai di kebun jagung nggak usah ngomong sambil cangkul sambil tangan jagung bismillah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar tumbuh jagungnya meskipun kita tidak bicarakan jagung. Nah, hari ini banyak orang terlalu banyak bicara rencana dunia bikin ini bikin itu tapi dia nggak action bang. Iya. Jadi cita-citanya banyak bagus cita-cita tinggi tapi itu disimpan dalam hati. Kadang-kadang nggak semua rencana kita harus cerita orang, kan dipaku orang loh. Betul. Nah, ini ingat nih teman-teman, tidak semua rencana indahmu itu kamu mau ceritakan di sosial media atau cerita ke orang lain. Nanti biar orang tengok aja, tahu-tahu lama di Mercy pak, lama di apa sih? Nah, tagal Allah boji pak, habis pejabat. Nah, maka bekerjalah sungguh-sungguh sampai tetangga kalian pikir kalian pernah tuyul. Itu memang oneng tuh ya. Nampak. Yes. Nampak aja pak ini, itu maksudnya. Karena pengusaha Strong People secara rumusnya jelas. Dia itu karena punya aset di mana kayak Om Dery, Om Ustadz Dery itu punya misalnya saham ternyata di Malaysia, yang kayak gitu kan keren ya. Nah, Ustadz, jadi belajar usaha itu benar-benar tuh. Nah, kalau bicara visi dan misi, tadi tuh misi semua tuh udah jalan ya. Yeah. Visinya dari yang visi kalau bisa dibilang sih visi goals terbesarnya seorang Ustadz Dery Sulaiman sampai kelak untuk usia itu apa sih yang belum kesampaian Ustadz? Kalau goal terbesarnya itu ada dunia bang, dunia kecil semua kan. Betul. Goal terbesarnya masuk surga tanpa hisab, nggak usah transit di neraka, nggak disisa di gua, aman perjalanan seluruhnya itu visi besar. Kalau visi dunia ini nggak ada yang besar. Iya. Proses jangka panjangnya itu nggak ada di dunia. Dunia cuma pendek. Dunia ini nggak tahu, mungkin besok lusa berangkat. Iya. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Itu yang harus ingatkan hari-hari. Tuh ingat tuh Strong People, angan-angan jangan melewati batas umur. Waduh. Kerjakan hari ini aja. Apa kerja kalian hari ini? Tugas apa hari ini? Bisnis apa hari ini? Kerjakan sungguh-sungguh. Besok belum tentu ada. Ya. Besok belum tentu ada. Ngapain harus banyak angan-angan? Tuh Fit, kamu dengerin juga Fit. Bukan Strong People aja nih. Itu benar. Ini kalau udah kerjaan tuh di kafe, aku kerjain yang baik. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Benar. Nah, maka orang mukmin itu cerdas. Dia hari ini mikirkan kematian, mikirkan akhirat. Ya. Ikut kayak kapan? Hah? Kayak kapan baca-baca perempuan kan? Ya Allah. Jadi bah mikirkan akhirat hari-hari. Karena banyak hari ini orang yang ya tertipu oleh dunia. Maka bila lagu itu kan, wahai manusia jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Masya Allah, benar. Syair singkat padat, tidak ada lebih, tidak ada kurang, tidak ada plek, itulah kehidupan. Iya. Sederhana. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang itu, tidak ada tuh proyek jangka panjang, masa depan. Visi yang belum terwujud yang masih suruh gue. Yes. Berarti Strong People ini lebih dalam lagi. Kita belajar apa namanya? Ya, ilmu kepengusahaan itu. Karena memang kalau dipikir tuh secara di Alkitab itu pasti ada sebenarnya Ustaz ya. Di Al-Quran atau di agama lain tuh semua ngajarin kebaikan ya saya. Pasti ada itu. Tinggal dikupas masing-masing aja. Baik dari itunya. Ya keyakinan masing-masing lah teman-teman. Cuman yang baik-baik kita sharing nggak apa-apa ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, ini kira-kira saya juga jadi ya makin banyak sadar jadi Ustaz. Jadi kalau bicara goals di bisnis apa soal ternyata bro, ketika kita ketemu dengan Ustaz Dery Sulaiman, lu udah lu mau nanya apa gitu. Sampai ketemu, kenapa? Ustadz juga dia melakukan bisnis. Lu nggak kerja, kita bukan duduk-duduk. Bukan duduk-duduk aja, bukan ngaji-ngaji ya Ustadz. Karya juga, bikin lagu juga. Benar. Dan gue bisa ngerasain vibe di sini itu ada gitar, ada produk, semuanya produk yang
dibisniskan oleh seorang Ustadz Dedi Sulaiman. Iya. Kita Makanya. nggak boleh minta-minta, mau minta sama Allah aja. Betul. Aku nggak mau bang, yang maksudnya dakwah datang ke rumah orang kaya terus menundukkan kepala karena kita miskin. Anda nggak mau. Yes. Iya. Jadi kalau kita dakwah itu kita bawa duit dengan harta kita, ada marwah bang. Kenapa Anda cita-citanya pengen juga punya mobil mewah, ada supaya bisa dakwah sama komunitas itu. Maaf ya, kita mau dakwah ke komunitas mobil Mercy nih, kan bisa kita naik Avanza, Iya. nggak masuk. Nggak masuk. Kita dakwah sama komunitas Harley, kita naik Beat, nggak bisa. Yes. Nah maka orang-orang dai itu kita sangat baik ketika dia beli brand-brand besar itu supaya apa? Supaya bisa masuk ke komunitas itu, karena nangkap merpati nggak bisa dengan kucing. Wah. Tahu sih merpati. Enak banget. Kenapa saya bikin lagu metal sekarang? Udah pakai sorban, kok bikin lagu metal? Nah. Karena anak metal nggak dengar lagu-lagu slow, lagu dangdut, lagu reggae, lagu pop. Anak metal tuh dia kalau kupingnya berdiri kalau dengar distorsi. Iya. Ini kan masalah ekspresi cintanya. Betul. Gimana cara kita mencintai sesuatu, menikmati sesuatu? Orang musik metal nggak bisa dinikmati, kata siapa? Ada cara menikmatinya, bukan dengan duduk melamun, bukan dengan narkoba, tapi dengan mosing, dengan semua olahraga itu kan. Nah, jadi saya masuk ke semua lini ini, fokusnya agama, dakwah. Kalau bisnis ini cuma perantara aja untuk menyampaikan. Termasuk kan musik kan juga bagian dari bisnisnya. Iya. Nah, kalau orang undang saya dakwah nggak pernah bayar, nggak ada. Saya minta tanya tarif. Ustaz mau dakwah sini dong. Nggak ada tuh angka-angkanya. Kalau sebut angka saya nggak datang. Oh gitu Ustadz? Nggak datang. Bah. Tapi kalau undang saya sebagai artis, ada manajemen profesional. Dakwah itu bukan profesi. Iya. Tapi apapun profesi kalian wajib berdakwah. Ya. Oke. Kalau mengundang saya sebagai seorang seniman, sebagai seorang profesional, saya gitaris, saya vokalis, ada tim manajemen yang akan memberikan akad muamalahnya. Deal. Tadi ada acara pemerintah nih, acara perusahaan nih, kami ada budget sekian. Oke, deal, kamu transfer 50% di depan. Kalau tidak transfer 50%, tidak dicatatkan di tim mana. Manajemen desa tidak akan mencatatkan jadwal itu anak harus pergi ke tempat itu. Karena gue pergi ke luar kota, ke luar pulau. Iya. Karena ke luar negeri, masa kita nggak jelas akadnya gimana? Betul. Terus sebelum naik panggung, bayar lunas. Kalau nggak bayar lunas, aku nggak nyanyi. Yes. Paham? Itu profesi, harus profesional. Betul. Tapi dakwah bukanlah sebuah profesi. Jadi gimana dong dakwah, boleh nggak minta upah? Nggak boleh minta upah. Dakwah itu kalau kami dakwah bawa kompor, Bang. Bawa makanan sendiri. Kita bawa kata guru saya, kata Maulana itu, masya itu. Kalau kalian berdakwah, jangan mengambil manfaat dunia dari orang yang kalian dakwahi. Yang pertama, kalian jangan makan makanan yang mereka hidangkan atau minuman yang mereka siapkan. Kalian beri mereka makan, beri mereka minum. Itu dakwah. Beda tuh. Nah, tapi kalau urusan muamalah lain lagi cerita itu. Halal juga itu, bukan memang haram itu konser. Memang haram itu kalau jadi pengusaha. Enggak kan? Harus ada akad kan? Benar. Nah itu, kalau dakwah nggak ada angka-angkanya. Kalau tiba-tiba dikasih duit, amin haitsu la tasib, sebaik-baik rezeki tanpa berharap. Mana ada ceritanya sahabat pergi dakwah kan, pulang-pulang bawa ganimah. Iya. Dan itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Bang. Sayyidina Umar itu pernah berkhutbah dan dia katakan, seandainya kita berbisnis, berdagang, berniaga 500 tahun siang dan malam, tidak akan terkumpul harta sebanyak ini. Jadi ternyata dakwah ini adalah cara menaklukkan dunia yang paling dahsyat. Nah, orang nggak tahu itu. Nah ini relate nih Ustaz. Kalau analisa dakwah Ustaz ini yang versi yang bilang tuh cara menaklukkan dunia tuh tanpa sadar kan sekarang tuh kalau orang buat membrainstorming orang kan pakai ini kan, pakai handphone kan. Dakwahnya dari sana kan. Sebenarnya dakwahnya X gitu ya. Cuman orang tuh pengaruh kan, aneh-aneh gitu kan. Bener-bener ya. Nah, ini sekarang rumus itu dipakai. Bagaimana pikir kita, semua orang dilibatkan dalam dakwah. Pengusaha berdakwah dengan usahanya, pedagang berdakwah dengan pedagangnya, petani berdakwah di pertaniannya, musisi berdakwah dengan karya-karyanya, pelukis berdakwah dengan karya-karyanya, muazzin berdakwah dengan azannya, mubaliknya berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan ayat Quran, hadis yang mereka baca, ulama-ulama dengan fatwa-fatwanya, mujahid dengan pedangnya. Mana siapa saja, podcaster dengan podcastnya berdakwah. Jangan lupa setiap dakwah ada nama Allah disebut. Setiap podcast harus ada. Karena itu majelis kita sia-sia. Buat apa? Nah jadi udahlah.
Allah ciptakan lisan ini sebetulnya hanya untuk bicara kebesaran Allah. Boleh nggak bicara kebesaran? Tidak boleh. Terus gimana libatkan Allah dalam setiap pembicaraan? Mulai satu dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah, kan? Kemudian kalau hilang seseorang, hilang barang, katakan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian kalau takut, takbir Allah wala quwwata illa billah. Berjanji insyaallah. Panas Allah kasih panas, dingin Allah kasih dingin. Ada Allahnya semua. Jumpa Allah jumpakan kita, pisah Allah pisahkan kita. Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Maka orang-orang mukmin itu dia pandai memperbaiki lisannya dia, dan setiap kalimat itu dilibatkan Allah. Puji anak cantik, istri cantik, masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Jadi nggak ada bahasa-bahasa yang memuji Allah itu melebihi makhluk. Nah, ada rezeki, alhamdulillah Allah yang hantarkan orang berdagang, berjual beli sama kita. Yang memberi kekayaan siapa? Allah. Yang ya, Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Mughni. Nah, itu perlu dipelajari di dalam. Kalau di kampung kaji habis namanya. Kaji halus ya. Nah, dia kaji. Pendalamannya. Kalau enggak itu enggak paham, Bang. Maaf ya. Orang kalau tak libatkan Allah, Bang, dia kecil, Bang. Iya. Allah kan Maha Besar. Kalau kita minta rezeki sama Allah, Allah nggak mungkin ngasih kecil, Bang. Pasti Allah kasih besar, karena Allah Maha Besar. Betul. Anak 20 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, mulai kenal dakwah. Doa sama Allah. Ya Allah, berikan hamba rezeki tanpa bersusah payah. Berikan hamba rezeki tanpa bersusah payah. Tidak usah berkeringat jadinya di putih. Doa gitu ya, Ustaz? Pergi hantar hamba keliling dunia tanpa uang. Kini dibuktikan Allah seluruhnya. Pegang luar negeri lah ada siapkan. Kendaraan disiapin, makanan disiapin, tiket disiapin. Dikabulkan Allah. Beli hamba rumah tanpa uang, ada Allah kasih. Beli hamba mobil tanpa uang, Allah kasih mobil tanpa uang. Benar. Wah, itu Sampai anak, Bang, iya. kalau di baju yang bungkus ada kantong di sini. Aku nggak bikin kantong di baju. Karena nggak ada guna uang apa itu. Kalau ada Allah. Pernah di Malaysia, ada satu datuk kan, ditanya, kenapa Pak Dery kemana-mana tak bawa duit? Ada Allah. Ada Allah. Sebenarnya kan gampang nih, Bang. Meskipun tidak buat duit nih. Saya nggak punya M-Banking, Bang. Nggak punya, di handphone nggak ada M-Banking juga, nggak ada buat ATM, nggak apa. Jadi kalau saya pergi belanja, gampang aja. Saya kan semua pengurusan uang serahkan ke istri. Saya nggak punya uang. Jadi saya mau mati, nih, hamba mau mati, tidak memiliki warisan 1 rupiah pun. Pak, saya tidak mau saya mati nanti masuk kubur, anak-anak semua orang berebut bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Iya. Berantem di pengadilan gara-gara warisan. Jangan. Setiap kali dapat rezeki apapun, kasih ini buat anak ya, buat kamu ya. Jangan diganggu yang lainnya. Di rumahnya ada nih, di rumah tuh. Ini buat kamu yang istri. Ini duit buat kamu, ini duit kamu. Tapi kalau aku perlu, jangan pilih-pilih sama aku, bagi aku. Jadi kalau anda bagi belanja di mana, kita pun tidak boleh ditiru-tiru, boleh juga ya. Pergi jalan sendiri ke mall, tiba-tiba nampak barang bagus, terus saya beli, minta barcode-nya dong, kirim ke rumah, kan dibayar di rumah gampang. Iya benar. Bukan duit, sebetulnya nggak pegang duit itu maknanya bukan nggak punya duit, ada duit. Iya. Jadi Malaysia Datuk itu bilang, gimana? Kan Allah yang masih makan, Allah yang masih mudahkan perjalanan semua. Ya. Tapi kalau nanti Pak Dery mau makan, Allah kasih makan. Nah itu waktu itu kan kita makan di restoran bintang 5 tuh, mahal. Datuk, boleh nggak aku minta bungkuskan untuk jamaah rombongan, saya bawa anak istri juga ke Malaysia kan. Oh, nanti ajak mereka besok sini saja. Intinya request anak itu nggak dipenuhi, mungkin dia pikir kan mahal banget, mungkin ya wallahu alam deh. Besok kita aja, nanti dingin tak. Kalau saya juga tak enak dimakan. Kita bayi apa yang pikir apa nama Tio kan. Itulah. Oke, besok kita sini lagi, ajak anak istri. Pas selesai makan, dia pergi ke kasir bilang sudah dibayar. Langsungnya datang ke meja cium tangan. Oh, anti wali Allah. Kenapa? Sudah dibayar orang. Ternyata lagi makan itu, ada orang yang bayarkan. Dan kita nggak tahu, nggak kenal dengan orang yang membayarkan. Bukan Ustadz juga ya? Bukan lah. Oh iya. Terus akhirnya saya tanya ke kasir, siapa yang bayar?
headset, lihat di CCTV pada Pak Ustadz. Dia bilang meja Pak Ustadz saya bayar. Chefnya restoran itu. Ya. Jadi betapa mudahan sekarang Allah mudahkan rezeki. Ya Allah, berangkat dengan aku haji tanpa uang. Anak haji tahun kemarin, 1 rupiah pun nggak keluar uang. 1 rupiah pun nggak keluar. Wah, itu udah dalam. 1 bulan sebelum haji ditelepon Raffi Ahmad. Allah gerakkan Raffi Ahmad. Banyak ustadz kenalan dia. Kenapa Allah gerakkan hati dia untuk milih saya? Ya, ya. Banyak ustadz lain. Banyak kiai-kiai, ribuan kiai ulama di Indonesia. Sendiri kirim paspor. Ya haji ya, temani haji, minta ditemani haji. Masya Allah. Sampai hari ini saya nggak tengok itu bentuk visa saya berangkat apa. Orang tanya pakai visa apa? Saya kan Furada nggak bisa kemarin. Saya bilang visa cinta dari Allah. La ilaha illallah. Ya nggak usah. Strong people ini ngeri banget kalau sudah sampai obrolan dengan yang namanya Ustadz Dery. Masuk apa tuh? Masuk. Buka-buka. Sip. Masuk mas. Itu sepatu baru. Langsung dari Mang Raja langsung nyobain lo, minta kasih. Serius, banyak. Oh, ya. Ini bukti bang. Ini rezeki. Jalur langit. Timur rezeki dari Bang Raja. Lagi podcast. Ya. Allah, dapat sepatu. Kemarin sepatu bagus injak-injak di sini. Bagus. Eiger. Makanya. Cakep ini. Nah, ini namanya rezeki jalur langit. Waduh, strong people. Baru tadi kita bahas-bahas dapat rezeki. Diantar ya. La ilaha illallah. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Memasukkan unta ke lubang jarum itu Allah bisa, tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa mengecilkan untanya. La ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah yang tidak dipahami oleh umat Islam. Hari ini orang Islam mengaku Islam tapi hidup seperti tak bertuhan. Ada masalah terbayang orang kaya mana yang bantu saya, bank mana yang bantu saya, polisi mana yang tolong saya. Sementara Nabi Ibrahim AS ajarkan ketika dapat masalah, Jibril AS diusir. Jibril menawarkan bantuan, hai Ibrahim, minta tolong sama aku padamkan api ini. Biar gak dibakar. Apa kata? Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Nah itu. Rezeki jalur langit bang. Dunia itu seperti ayam. Kalau dikejar, kalau kita menangkap ayam, dikejar ayam kabur lari dia. Tabang buah ayam. Bagaimana cara menangkap ayam? Harus dengan cerdas. Tebar umpan. Kita tebarkan padi, jagung, datang aja. Apa cakap? Nah, menebarkan umpan itu, itulah sedekah, itulah sholat, Ya. itulah baca Quran. Nah itu. Mana hubungannya sholat dengan rezeki? Ada orang bilang, masa cuma angkat tangan gini-gini? Masa kamu nggak tahu? Kalau itu perintah Allah, kalau nggak perintah, pasti Allah bayar gajinya. Polantas, dia cuma gini-gini tangannya aja, dapat gaji kan? Iya, iya. Karena dia mentaati perintah atasannya. Iya, iya. Ini polantas nih, gini, Oh, itu bener banget. gini aja polantas nih. Bener. Apa hubungan gerak-gerakan tangan dengan rezeki? Ada. Karena polantas mentaati perintah atasannya. Pesannya. Jadi sembahyang perlu kandang. Dadu gunanya sembahyang. Kalau pikir-pikir senakal apapun kalian, sebanyak apapun dosa kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kalian, jangan pula tak sholat. Kalau belang betong itu kenapa, Ustaz? Musuh terbesar tuh belang betong. Bapak tahu apa tuh? Belang betong itu kadang sekarang, enggak, kadang kelewat, aduh lupa. Ya, jangan loh. Benar-benar lupa itu Maka kenapa? jadikan sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi setingkat di atas kewajiban itu menjadi keperluan, kebutuhan kita. Kalau wajib bisa terpaksa kan, tapi kalau butuh, abang udah makan pagi tadi, nah, siang makan lagi nggak? Iya benar. Ketika udah makan siang, kenapa malam makan lagi? Memang kebutuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa tidur kalau belum sholat isya bang. Ana udah 26 tahun bang, nggak meninggalkan sholat 5 waktu di masjid sekalipun dengan sengaja. Dari tahun 2000 Hijrah itu sampai sekarang. Kenapa? Karena tiap bulan imannya dicas. Saya 3 hari setiap bulan itikaf di masjid. Nggak ngurus dunia itu. 3 hari itu, besok mulai nih. Besok kita mulai 3 hari. Ikutlah. Besok ada sekitar 200 orang yang ikut 3 hari. Yang 70 orang jenderal.
jenderal aktif dan pensiunan. Ada duta-duta besar, banyak orang penting. Kemana itu? Di sini sebelah rumah. Sebelah rumah sini. Ya, belakang rumah ada masjidnya. Ada masjid ya? Juga ada pasangan suami istri yang ikut 10 pasang. Bener-bener harus dipantau tuh. Ikutlah besar. Strong people, jadi rajin-rajin lah ya belajarnya ketika kita sibuk dalam bisnis dunia. Kembali ya, Ogut pun sebagai host bisnis artis jadi tercerahkan luar biasa Ustadz. Karena kita banyak bertemu dengan ya bisnis duniawi mulu. Ditipu pula ya kan. Nauzubillah min dzalik. Siap. Ustadz, kira-kira pesan-pesan apa yang ini kan mengingat waktu juga ya Ustadz ya. Pesan Nang Ustadz terakhir untuk teman-teman di bisnisartis.com itu kayaknya udah juga tadi semua. Ada lagi nggak kira-kira buat closing kita nih Ustadz? Pesan-pesan pokoknya dunia sementara akhirat selamanya. Kalau ada cita-cita kalian yang belum terwujud tetaplah bersujud. Terwujud tetaplah bersujud. Angkat tangan, Allah turun tangan. Bersujud itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita berbisik ke bumi namun terdengar di langit. Ini bahasa-bahasanya melebihi bahasa puisi. Aduh. Bahasa apa Ustaz namanya? DSS. Quotes DSS. Wah, pantau ini. Jadi teman-teman sekalian ya, pokoknya kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, nggak ada cara lain. Berteman dengan orang-orang baik. Motivator hijrahku yang terdahsyat itu sebetulnya seekor anjing. Kitmir. Anjingnya Ashabul Kahfi. Saya beberapa bulan yang lalu ke sana, ke Jordania, sama Willy Salim. Cari gua Ashabul Kahfi, tempat 7 orang pemuda yang tidur 309 tahun, kemudian dikawal oleh seekor anjing. Nah, anjing itu udah jadi fosil, kemudian pemuda itu terbangun dalam keadaan seperti tidur beberapa jam saja, nggak tua dia. Ya waktu di dalam gua itu hentikan. Anjing ini ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda soleh. Di dalam Al-Quran diceritakan Kitmir akan menjadi ahli surga. Anjing ikut-ikutan dengan orang soleh masuk surga. Kita bukan anjing, kita manusia. Maka ikutlah dengan orang soleh. Lebih baik sendirian daripada hidup bersama orang yang salah. Kalau orang soleh nggak apa-apa. Nah, buah yang segar nih ditempel dengan buah yang busuk langsung dibuat. Hati-hati. Nah, tapi kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kita akan dapat asamnya. Ya, jadi kalau berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah sahabatmu jadi syafaatmu. Sahabat itu akan menolong kita nanti. Dia cari kita. Orang yang pernah kita beri makan, beri pakaian, dibantu, nanti di akhirat akan mencari kita. Ya Allah, jangan disiksa abang itu, dia pernah ngasih aku makan. Maka perbaikilah amalan-amalan. Ya, iman yang pertama diperbaiki, kemudian ibadah sunnah dihidupkan semampunya, bukan semaunya. Itu kan sunnah. Aku ujung-ujung sudah aku pakai tungkek. Tungkek aku mau 40 tahun sunnah tungkek. Yang gue sunnah, semua sunnah. Ya, orang tanya kan pakai tungkek ingin masuk surga. Karena Rasulullah janjikan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Nah, jadi wah ingin dulu mencintai Metallica, ikut Metallica, baju ditiru, celana ditiru, rambut ditiru. Sekarang ikut Rasulullah, masa nggak mau ikut Rasulullah? Yes. Nah, jadi sholat diperbaiki, tidak boleh nih. Sholat ini nggak boleh dijadikan alternatif. Ini must be apapun. Iya. Orang mabuk, orang berjudi, orang berzina tidak menjatuhkan dia dalam kekafiran. Tapi orang tidak sholat bisa kafir. Jadi pembeda Islam dengan tidak Islam itu sholat dengan tidak. Orang Islam mesti sholat. Dengar strong people yang muslim, dengerin tuh. Wah ini mah bisa kata-kata saya. Musik boleh, metal, sholat nggak boleh tinggal. Ya. Benar. Gitu. Nah, kemudian cintai ulama, banyak-banyak zikrullah, tawadukkan hati, jangan sombong, karena dosa dan pahala ada persamaannya. Sama-sama bisa dilipat gandakan, sama-sama bisa dihilangkan. Dosa yang besar bisa hilang dengan istighfar dan taubat seketika. Pahala yang besar bisa hilang dengan ria dan sombong seketika. Kita sombong, hilang pahala. Maka tawadukkan hati. Dan yang paling penting itu apa? Ikhlas. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Orang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Orang ikhlas tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Orang ikhlas tak peduli dengan kalimat kata-kata orang. Tangan kita kan cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya, Pak. Tidak mungkin tutup mulut semua orang, tutup telinga. Dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Itu ikhlas. Ya, orang ikhlas itu nggak akan capek. Orang ikhlas itu dia akan terus beramal karena menyenangkan Allah. Orang senang nggak masalah, yang penting Allah senang. Apalah artinya satu dunia sanjung kita, puji kita, mantap Ruki itu orang elok, mantap nih. Tapi Allah katakan enggak, gimana?
Iya, ya, alhamdulillah. Toh akhirnya di akhirat kita diadili bukan atas penilaian manusia, atas penilaian Allah. Maka tak perlu kita terlalu keluh kesah dengan penilaian orang. Ya, caci maki orang tak membuat kita hina, tidak. Sanjung puji pun tak membuat kita mulia. Nah, luruskan niat hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian yang terakhir banyak-banyaklah zikrul maut, ingat mati, karena nggak ada yang pasti di dunia selain kematian. Nah, Ustaz, punten Ustaz. Saya lupa ada satu pertanyaan nih Ustaz. Ini kayaknya kalau kita nggak munafik nih strong people ya, pasti strong people di rumah itu ada yang ya terutama main musik atau siapa kayak ya pekerja. Dia puasa tuh berat banget Ustaz. puasa itu berat bagi orang tidak beriman. Tuh, keberiman. Terus tantangannya itu saat kalau kita puasa tuh kayaknya kan waktu itu ya saya pernah alami saya jujur, maafin. Nah, pas mau bangun itu saat langsung sakit perut. Niat, maka niat rukun puasa apa? Niat. Tanpa niat orang nggak bisa puasa. Jadi niat tuh harus Niat, nggak boleh niat putus ya. kuat, Bang. Bukan kekuatan fisik membuat orang kuat berpuasa iman, Bang. Makanya dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak hai. Nah, itu maksud itu. Tidak dipanggil. Yang dipanggil berpuasanya orang beriman. Orang beriman dia puasa nikmat, Bang. Ya Allah. Kenapa berat puasa itu? Karena iman rusak, Bang. Kan Allah nanam pahala. Nah, bisa. Malu gue. Mulai hari ini mudah-mudahan tahun ini puasa full ya. Amin ya Allah, subhanallah ya Allah, amin. Perbaiki iman dulu. Bun, doain Bun. La ilaha illallah. Allah. Ustaz, Itu ya. Ya, cukup siap, Ustaz ya. Brother Terima Rasul. kasih banyak. Kalau lo podcast di Kobuzer, Ini nggak ada apa-apanya. Sorry Om Deddy Kobuzer, sorry. Ini sorry nih, levelnya beda nih. Siap Ustadz Deddy, terima kasih sudah bisa menyediakan waktu untuk bisnisartis.com. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat bagi siapapun, terutama buat umat muslim dalam rangka menyambut ada Ramadan. TikTok nih rame nonton 300 orang nonton. Wow. Nah, ini. Hai. Orang tanya mana hostnya, ini hostnya. Halo, salam kenal, saya Ruki teman-teman. Waduh, subhanallah. La ilaha illallah. Benar. Salam. Aduh, insyaallah ya. Benar-benar Masya Allah. Apa nama channel YouTube-nya? Ruki Margiano. Jadi Kalian kata anak di, like, comment, ya, subscribe. nanti biar dikabarin Ustaz ya. Boleh. Siap. Siap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.